Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para salikin rahimahullah, memulai ngaji kolbu ini, mari kita senantiasa meniadakan diri kita, dan kita hanya bertuju pada yang ada dan yang bisa mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu bersyukur kepada keharibaan Allah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, kekasih Allah, tempat panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikoli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para salikin rahimahullah, Sabtu yang lalu kita pada satu sikap yang harus kita miliki kalau kita baik itu sedang proses menuju Allah, atau itu juga insya Allah harus dijadikan parameter kalau kita itu adalah ahlul ibadah, ahlul thariqah, ya, ahlul suluk menuju Allah, wa ahlul ta'at. Di akhir disebutkan al-murid man khafida hudud wa waffa bil uhud wa ridha bil mawjud wa sabara 'anil maqbul. Jadi seseorang itu murid adalah hafidhul hudud, yaitu mengetahui batas ini boleh tidak boleh, yang makruh jangan, yang haram ditanggalkan, yang maksiat dilawan, ya, yang syubhat supaya jangan sampai terjadi, khususnya rezeki-rezeki kita hindari itu, ya. Wafa bil uqud, kalau janji itu ditepati. Pernah ngomong apa, kapan mau kemana, niatin apa. Kadang-kadang niat kita itu baik, tapi masih ada nafsu. Niat baik kalah dengan kesenangan. Kita introspeksi masing-masing, ya. Jadi maunya iya, tapi ternyata tidak. Wa ridho bil mawjud, dan ridho apapun yang diberikan dan dalam keadaan apapun. Wa sabar 'anil mangkud, dan kita adalah bersabar, ya, dengan apa yang tidak didapati. Maunya begini dikasih gini, alhamdulillah. Nah, ini artinya ridho. Ridho terhadap putusan Allah, ridho terhadap diuji Allah, ridho ditakdirkan oleh Allah, kita ridho. Karena ketentuan Allah itu pasti lebih baik. Belajar itu semua memang sulit, tapi itu semua kembali kepada latifatul qalbi kita, kembali kepada kelembutan mata hati kita, yang qalbunnya, yang ruhnya, yang sirnya, yang akhfanya, yang khofinya, ya, semua itu harus dilembutkan menuju Allah. Para salikin, ya, izinkan kami meneruskan tentang yang disebut dengan tadhkuru fi syai'in min awsafil murid as-shadiq, yaitu sifat-sifat dari murid yang harus teguh, yang harus diupayakan kalau kita memang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nadha bihima bi ummiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muridu man syakara 'ala ni'mah wa sabara 'alal bala wa bil murril qada wa hamida rabbahu fi syarri wad dharri wa akhlasa lahu fi sirri wan najwa. Ini salah satu poin-poin yang penting yang melengkapi dari kriterium parameter apakah kita itu sudah berdekatan dengan Allah atau tidak. Disebutkan para salikin al-murid, wahai murid kita semua yang sedang menatah hati menuju Allah dengan segala keterbatasan dan hambatan struktural pekerjaan, hambatan psikologis, ya, keluarga belum mengizinkan, ya, hambatan ekonomi yang belum memungkinkan. Tapi sesungguhnya kalau itu niatnya kuat, insya Allah tidak ada halangan. Wahai murid, man syakara 'ala ni'mah, yaitu seorang murid itu adalah man, siapa orang syakara yang selalu bersyukur 'ala ni'mai, kepada semua nikmat. Coba, nikmat yang tertinggi di dunia itu apa? Tentu nikmat iman Islam. Karena tidak ada satupun wa mayyabdagul Islam adina falyuqbal min. Jadi siapa saja yang mencari pegangan hidup agama selain Islam ditolak. Bahwa fil akhirati humul khasirun, dan orang seperti ini adalah nanti pasti rugi bertahun-tahun, meskipun ini dalam konteks ya hidup itu hanya mangsilatun, ampiran, tapi berapa umur 50, 60, 70 rugi semua. Ya, karena kita tidak pernah mendasarkan diri kita itu pada apa yang menjadi prinsip ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang benar. Jadi kita itu kadang nggak adil. Yang enak, ajaran yang enak kita ambil, yang tidak enak nggak mau, gitu ya. Padahal kalau kita mau ambil ya seluruhnya, ya iman, Islam, ihsan. Ihsannya ini yang sulit. Belajar ihsan itu adalah tasawuf, belajar tentang hati. Ya bahasa Jawanya karena itu bahasa Jawanya disebut ngaji, ngasah hati, ya, ngasah hati. Karena hati itu kadang-kala kedul, tidak tajam. Dibilangin apa saja nggak ngaruh. Ya. Ya. Dengan demikian kita harus syakar alam, semua itu kita harus bersyukur. Bapak sekalian, berapa ya udara yang kita hirup ini bayar? Enggak. Air di dunia, di Indonesia melimpah, alhamdulillah. Ya. Jadi betapa Allah itu tidak pernah bisa kita hitung. Fabi ayyi ala rabbikum ila rabbikum tukadzibun. Nikmat mana yang Allah berikan, ya, yang kita tidak bisa menilai. Tapi ya manusia itu adalah banyak yang kufur terhadap nikmat itu. Jadi dengan demikian orang yang bersyukur, para salikin, kawan-kawan sahabat saya, adalah orang yang tahu dalam posisi. Orang yang posisi itu di dalam ilmu tasawuf disebut dengan man arafa nafsa. Orang yang bisa mengetahui diri kita ini, maka orang ini juga akan bisa mengetahui tentang musyahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pernah bersyukur, berarti kita tidak pernah bisa menempatkan diri, dibantu melawan, dientaskan dari sesuatu kekurangan, lupa. Ya. Kalau sesama manusia nggak usah dipikir, kepada Allah lah itulah.
Kalau manusia memang kadang-kadang lupa ya, manusia kepinginnya dibantu ya sudah habis dibantu. Loh, kowe kan kancaku, kewajibanmu itu nolong aku. Nah, itu kan banyak yang berpikir gitu. Tapi urusan saya loyal itu urusan nomor 2. Nah, ini adalah ketika hidup di dalam proses yang disebut dengan transaksionalisme dan pragmatisme, dan itu menggejala di dalam kehidupan sekarang. Tidak ada kawan yang sejati, tetapi yang ada adalah kepentingan. Nah, ini logika manusia. Nah, ini yang tidak boleh. Faman syakara al-na'mah, orang yang suluk, orang yang tahu diri harus bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmatnya baik dari Allah langsung, udara sehat, ya, dan diberi kemudahan jalan hidup, tidak terlunta-lunta hidupnya, disyukuri, ya, disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? 3. Zikirnya ditambah sebagai bagian dari syukrul fil qalbi, ya, bilisan, ya. Kemudian syukrul bil jawarih. Jawarih itu anggota badan kita itu mensyukuri untuk tidak mendolimi orang. Dan yang ketiga adalah syukur dalam arti membantu sesama manusia. Amma binikmati rabbika fahadis. Kata Allah, kalau Anda kita semua itu sudah diberikan nikmat, fahadis, ya, berikan itu berita gembira kepada sesama. Fahadis, beritakan. Ya, beritakan dalam konteks yang lebih substantif tentu adalah membantu, memberi makan, ya, memberi souvenir, ngajak buka puasa, misalkan. Itu bagian dari yang disebut dengan manusia alam na'mah. Mari kita introspeksi, sudahkah kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada teman, dan yang paling penting adalah bersyukur pada Allah, pada kedua orang tua kita. Pasti setelah Allah, ya. Karena tidak ada arti hidup ini kalau kita itu ada masalah dengan orang. Apapun yang ketika berikan itu tidak ada, aduh, masya Allah, tidak ada 0,000, nggak bisa, ada bandingnya terhadap kebaikan orang tua. Malam hari nggak bisa tidur, memberi minum susu kepada kita. Kita nangis, popok, ya, basah, orang tua bangun. Apa yang kita balas kepada orang tua? Ya, karena itu kita harus, mumpung kalau punya orang tua, bahagia dengan segala apa yang kita miliki. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan setiap saat, sedekah kita sebagian diperuntukkan kepada kedua orang tua. Ini cara bersyukur. Nah, wasobara alal bala, dan orang yang suluk, orang yang menuju Allah, orang yang sudah ahlul ibadah, ya, hatinya sudah tercerahkan, itu adalah wasobara alal bala, sabar ketika ada ujian. Kita pernah beruntung kan? Saya yakin pernah. Gimana sih ini? Bahkan kita suudzon pada Allah. Allah, ini gimana? Doa saya tidak diterima-terima. Masya Allah, jangan pernah ya kita suudzon pada Allah. Terima yang ada. Ya. Karena Allah sudah tahu senario itu apa. Kalau kita beri sukses pada orang itu, lupa pada saya, dia akan semakin zalim pada orang. Kecuali memang dia diberikan istijrat, semuanya keinginannya diberi, tapi istidrak itu tidak akan berkah karena memang diberikan untuk melakukan kezaliman lagi kepada orang lain. Nah, karena itu para salikin ini penting, jadi wasoba al bala. Nah, sabar inilah Allah sedang menguji.
Allah sedang hadir merangkul kita. Allah sedang mengundang kita. Allah sedang merangkul kita, ya. Kalau sudah orang itu tidak ada balak, dirangkul. Ayo sini, ayo doa. Aina umati, mana umat saya ini? Aina su'al, siapa yang minta kepada saya? Salat malam kalau sedang sabar, kalau sedang diuji. Sabar alal balak. Jadi jangan pernah kalau kita itu diuji oleh Allah itu gerutu. Rezeki kurang gerutu, tidak naik angkat gerutu, ya sampai ada suudzon pada orang lain atau bahkan suudzon pada Allah. Ini yang jangan dilakukan para salihin, ya. Karena itu sabar adalah inti dari sebuah etika makom di dalam orang ahli tauhid. Karena sabar itu adalah buah. Selain qanaah, ya, selain waraq, ya, selain ridho, maka sabar itu adalah salah satu makomat di dalam kita melakukan suluk, melakukan tarekat, dan kita dalam posisi menunggu rahmat Allah Subhanahu. Ini sudah berapa ya hari ini ya? Kedua ya. Yang pertama syakara ala na'mah. Yang kedua wasyabar alal bala, dan yang ketiga waridha bimuril qadha. Ya, ridho terhadap apapun yang ketentuan Allah yang sedang berjalan. Jadi begini, ada 3 step orang itu harus ridho. Satu, ridho ketika memohon. Jadi jangan pernah mengklaim atau mempressure atau men-fight kompe Allah. Ya Allah, jadikan saya begini. Orang dalam posisi memohon, zikir tidak seperti itu. Zikir itu sebaiknya munajat. Ada kata-kata, kan bedanya munajat dengan zikir. Kalau zikir berulang-ulang dalam bahasa sama, munajat itu ada dialog kita dengan Allah. Kalau doa itu permohonan sepihak kita kepada Allah. Ini bedanya ya. Kadang-kadang orang ayo munajat, doa juga, tapi ada kalau munajat itu ada proses. Ya Allah, saya orang zalim, saya banyak dosa, saya lemah. Engkau Maha Kuasa ya Allah, tidak ada yang bisa menyelesaikan yang masalah saya kecuali Engkau. Maka berikanlah kepada saya untuk menyelesaikan masalah karena itu adalah munajat. Kalau doa itu sepintas, ya Allah, mohon Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu munajat. La ilaha illa anta ya hayyul qayyum, munajat. Jadi kalau doa itu sepihak, kalau munajat itu adalah ada dialektika. Ada kita lemah memuji Allah yang hebat, berkuasa, tidak ada satupun yang membantu kita kecuali Allah. Karena itu ya Allah, itu munajat. Doa kalau munajat itu lebih cesping, karena itu ada ada esoteris feelingnya, ada experience batiniahnya, merasa salah, merasa dosa, kekurangan itu. Ya kira-kira seperti apa yang di Abu Nawas lah, ilahi ilas tulil firdosi ala. Terus itu saya nggak pantas masuk surga, tapi saya nggak kuat juga ke neraka, ya ampuni saya. Kalau sudah terampuni, otomatis Allah kan memasukkan jannah. Lah itu Bapak sekalian, ini intinya adalah terhadap situasi, on condition, on proses, kita harus bimurril qadha, kita harus ridho.
jadi apa ridho, tidak jadi apa ridho, diberi sesuatu ridho, kurang apa ridho. Nah, itu hamba saya ridho, biasanya insya Allah akan segera diberikan sebuah kenikmatan. Tapi kalau kita tidak ridho, ya itu yang pertama. Ridho kedua adalah ridho on proses. Ridho proses. Tadi ridho mau memohon ibadah itu ridho, sabar. Masa sholat kita tergesa-gesa kayak dikejar apa itu pinjaman online itu, ya, dikejar-kejar debt collector, ya dinikmati, dikit ya. Ketika menyebut nama istighfar, ya, istighfar syarif, itu 15 kali ketika zikir pertama itu harus ridho, pakai hati, jangan astagfirullahaladzim, enggak, jangan astagfirullahaladzim. Itu sampai mengalir di semua tubuh kita dari otak sampai bawah itu gemetar. Kalau kita itu sudah pada esoteric value di dalam tarekat, tapi latihan, ya, itu adalah proses, on proses. Yang kedua adalah pas. Jadi pas itu sesuatu yang lewat, ternyata kita maunya oleh Allah dikasih ya udah ridho. Maunya kita jadi pejabat ABCD, daftar listnya itu loh, saya mau ini, mau sini, mau ini, mau ini, ternyata hanya dikasih itu, ya hanya itu sudah sangat luar biasa kenikmatan dan kita ridho. Jadi ridho itu ada 3, before, ya, post dan pas. Before-nya mohonnya ridho, ya posnya pas kita sedang menjalani ridho, dan yang ketiga adalah pas afternya itu adalah juga ridho apapun putusan Allah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah wa hamida rabbahu fis syarra'i wad dharra, yaitu memuji Allah, zikrullah fis syarra'i wad dharra, zikir pada Allah dalam kesempatan dan kesempitan. Sudahkah? Berapa kita sehari menyebut nama Allah? Berapa ribu kita setiap hari menyebut nama Allah? Berapa ratus kita istighfar pada Allah? Berapa perharinya kita sholat pada Allah? Zikir dalam hati, ya. Kalau yang jelas, kalau ahli tarekat itu keluar masuknya nafas itu selalu zikir Allah, Allah, Allah. Kalau zikir yang pasti, kalau mau ya Bapak Ibu sekalian, ya 1 hari semalam itu tolong 1 la ilaha illa anta 100, ya. Yang kedua, ya Allah ya Latif, ya Hayyu ya Qayyum ya Fatahu ya Razzaq, pembuka rezeki, ya. Kemudian istighfar minimal 100. Yang ketiga adalah ya zikir la ilaha illallah itu pakai hati, ya 100 minimal, ya, selain sholat, ya. Kemudian yang ketiga adalah sholawat 100, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 100, subhanallahadzim subhanallah bihamdihi 100. Ini adalah subhanallahadzim subhanallah bihamdihi adalah khafifatul lisan, ya, saqilatul fil mizan, habibi ilar rahman. Ringan diucapkan, berat di timbangan, disukai Allah 2 kalimat subhanallahadzim subhanallah. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Berarti ada 10 item yang seharusnya itu menjadi zikir rutin kita semua. Masing-masing 100, insya Allah kita akan diberkahi dan diberi kemudahan apapun yang kita inginkan. Hal-hal yang terkunci dibukakan Allah, rezeki, pangkat dan sebagainya, ya. Itu kalau kita adalah roh wa hamdi robah, memuji Allah, zikrullah fisyarra'i wad dharra, dalam keadaan sempit maupun lapang. Karena apa? Ya, karena memang zikron kasir,
Jadi menyebut nama Allah itu sebanyak-banyaknya, fasad dihubung rotong wa asilah, pagi, siang, malam, sore. Jangan kalau zikir itu seingatnya saja. Ini amalan-amalan yang menurut saya rutinkanlah ya, kalau bisa ya 10 kalimat-kalimat sakti ya, ini 10 zikir sakti ini mohon ya dipegang ya. Dan yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa akhlasahu ala sirri wan najwa. Senang, ikhlas. Kalau kita itu sunyi, kalau kita itu dalam keadaan tenang, sunyi, tidak dalam keadaan pamor dan pamer, ini memang nggak berlaku. Tidak berlaku dalam hal apa? Dalam hal dunia politik nggak berlaku. Karena ini kalau orang zikir sir, karena itu mengapa Thariqah Naqsyabandiyah itu zikirnya sir, zikirnya ada fil qalbi khafi, nggak tahu, tapi ini keluar nafasnya kita itu selalu menyebut nama Allah dalam hati. Dan itu ya Allah, kalau kita semua dalam keadaan sewaktu-waktu dicabut nyawa kita oleh Allah melalui malaikat Israel, insya Allah husnul khotimah. Karena apa? Setiap saat detik jantung kita selalu menyebut nama Allah. Dan karena itu zikir itu salah satunya dilakukan melalui khalwat. Ya, khalwat itu adalah menyendiri, tidak dalam konteks mencari wah di hadapan orang. Dan ini adalah bagian yang Allah sampaikan di dalam hadis Nabi, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Jadi kalau orang sendiri khalwat, kemudian dia berzikir dengan khaliyan, dengan sendiri, menyendiri, terkungkung. Khaliyan artinya adalah khalwat. Khalwat itu adalah syaratnya orang suluk, ngasah hati, ya, menghilangkan noktah-noktah di dalam hati. Insya Allah setiap doanya itu selalu dia nangis, karena tumus di hatinya. Kalau kita nggak tumus, ya kita panjang lebar, tapi hatinya kita tidak tersentuh, ya angin lalu. Padahal zikir itu adalah dzakarallahu khaliyan wa fadat ainahu, yaitu dalam keadaan khaliyan, sendiri, khalwat, wa fadat ainahu, dan air matanya berlinang. Itu coba saya bertanya, berapa kali kita berdoa nangis? Coba mohon pada Allah atas dosa kita, kekurangan kita, atas kelengahan kita di hadapan Allah. Nggak ada. Oke. Jadi itu bagian dari apa yang disampaikan, mengapa sendiri itu nikmat. Hening itu adalah harmoni. Ilmu orang Jawa ya, ilmu hening-heneng ya, itu ya. Ya, golek susue angin ya, ini orang Jawa ini kalau orangnya. Jadi kalau orang Jawa itu kalau mencari Allah seperti yaitu mencari apa, susue angin. Rumahnya angin itu di mana? Enggak kelihatan, tapi Allah ada. Orang Jawa mengatakan, ini bapak saya dulu kalau saya kecil itu di tender, orang kalau mencari Allah itu seperti golek gali kangkung. Coba pohon kangkung itu galinya ada enggak? Enggak kelihatan, tapi ada. Tapi kalau pohon jati, galinya yang di tengah itu. Nah, ini ilmu batin, ilmu hati, dan itu hanya bisa dirasakan, ya, bukan hanya sekedar diucapkan. Rasulullah diangkat oleh Allah juga karena Allah itu memberikan sesuatu kekosongan jiwanya dulu. Itu di dalam hadisnya, hubbiba alaihil khala wa kana yahlu bi ghari hira'in wa yataharrathu fihi wa ta'abudu layali dawatul mata. Allah memberi kebahagiaan seseorang itu harus harus khalwat, harus kosongkan diri kita dari lingkungan, ya. Dengan cara seperti ini, al-khala'u wa kana yakhluq bi ghariha. Allah memberikan
kebahagiaan, kemudian dia perintahkan untuk khalwat di Gua Hira, ya, wa yatahaddatu fi wa ta'udu la yalidatul adal, kemudian dia mengasingkan diri di dalamnya, yaitu beribadah terus hanya pada Allah. Apa hasilnya? Beliau diangkat sebagai Rasul. Beliau mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kita sudah suruh, sudah khalwat dari urusan dunia, sudah membersihkan kita tidak ta'alluq pada dunia. Tentu kita masing-masing yang bisa melihatnya, bisa menghitungnya, bisa muhasabah. Jadi dengan demikian begitu berat ya kalau kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Para salikin rahimahullah, itu saja yang kita bisa kaji pada hari ini yang membahas kitab Adabul Suluk Al-Murid dari karya Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini buku yang induk dari semua thariqah. Kalau orang suluk mendekatkan diri pada Allah, ya, saya berpesan yang sudah 50 ke atas, carilah guru, carilah mursyid di daerahnya masing-masing. Mana thariqat apa monggo, karena itu sama. Yang penting hati kita sudah mempersiapkan diri. Udahlah, percaya dunia nggak rentak, mau ingin jabatan nggak ada habisnya. Toh kita akan tinggal semua. Oke, maaf aku minggu, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Maka dengan demikian saya tutup. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.